Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di Nunachan Channel Belajar Bahasa Inggris bersama Miss Betty. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penggunaan kata must dan must not. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu kata must. Kita menggunakan kata must untuk mengekspresikan kewajiban. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan dengan kata harus. Sedangkan kata must not biasanya penulisannya atau pengucapannya disingkat dengan mustn't. Caranya adalah menggabungkan dua kata ini, kemudian o-nya dihilangkan dan diganti dengan koma atas. Kita menggunakan kata mustn't untuk mengekspresikan larangan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan tidak boleh. Berikut ini adalah cara membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata must, yaitu yang pertama harus ada subjek, kemudian must, verb 1, dan complement atau pelengkap. Yang pertama adalah subjek. Dalam bahasa Inggris subjek itu ada I, you, they, we, dan she, he. It-nya tidak perlu ya. Kemudian diikuti dengan kata must, kemudian verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan kata kerja ini tidak perlu kita tambahkan akhiran ing atau akhiran s atau es. Jadi kata kerjanya utuh seperti ini. Kemudian setelah itu baru pelengkapnya. Pelengkapnya ini bisa objek, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, atau yang lain. Contoh yang pertama yaitu I must wear a helmet. Aku harus memakai sebuah helm. You must put on the seat belt. Kamu harus mengenakan sabuk pengaman. They must speak English every day. Mereka harus berbicara bahasa Inggris setiap hari. We must wake up early. Kita harus bangun pagi-pagi sekali. She must eat her food. Dia harus memakan makanannya. He must be polite to older people. Dia harus bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, jadi untuk membuat kalimat dengan must cukup seperti ini saja. Ada subjek, must, kata kerja, dan pelengkap. Kemudian berikutnya adalah cara membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata mustn't. Caranya hampir sama dengan yang tadi, yaitu subjek, kemudian mustn't, verb 1, dan pelengkap. Kalau tadi yang pertama di sini adalah must setelah subjek, nah cukup kita tambahkan not atau mustn't seperti ini saja. Contohnya adalah I mustn't cross here. Aku tidak boleh menyeberang di sini. You mustn't stay up late. Kamu tidak boleh begadang terlalu malam. They mustn't cheat on the exam. Mereka tidak boleh mencontek dalam ujian. We mustn't pass the school bus. Kita tidak boleh melewatkan bus sekolah. She mustn't fight with each other. Dia tidak boleh bertengkar dengan sesama. He mustn't walk on the grass. Dia tidak boleh berjalan di atas rumput itu. Mudah sekali kan ya? Jadi hampir sama dengan yang tadi, subjek, kemudian must atau mustn't, kemudian kata kerja, dan pelengkapnya. Nah, selanjutnya adalah kalimat singkat dengan menggunakan kata must. Yang pertama yaitu contohnya I must cross the street in the zebra crossing. Aku harus menyeberang jalan di zebra cross. Jadi di sini ada subjek, kemudian must, dan kata kerjanya adalah cross. Dan ini adalah pelengkapnya. Contoh berikutnya, there is a no turn left sign. We must not turn left. Ada sebuah tanda tidak boleh belok ke kiri. Nah, ini adalah tanda tidak boleh belok ke kiri atau no turn left. Kemudian kata larangannya adalah kita tidak boleh belok ke kiri. Jadi kita bisa menggunakan kata must not seperti ini atau disingkat mustn't seperti yang tadi. Dan kata kerjanya adalah turn. Turn itu artinya belok. Contoh selanjutnya, you must do your homework.
kamu harus mengerjakan PR-mu. Subjeknya adalah you, must, kemudian kata kerjanya adalah do, dan your homework adalah pelengkapnya. Contoh yang terakhir, you must not sleep in the class. Kamu tidak boleh tidur di dalam kelas. Subjeknya adalah you, kemudian must not, tidak boleh, atau bisa kita singkat dengan mustn't. Kata kerjanya adalah sleep, dan in the class adalah pelengkapnya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang kata must dan must not beserta cara membuat kalimat sederhana dengan kata must dan must not. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and assalamualaikum.